Selamat berjumpa kembali. Kita akan coba membuat bukti kas masuk dan bukti kas keluar menggunakan Microsoft Excel. Karena bukti kas masuk dan keluarnya ditulis dalam mata uang Indonesia, maka kita ubah di Windows-nya agar mata uangnya berubah menjadi mata uang Indonesia. Dengan cara di bagian pencarian ini kita tuliskan control panel. Ini belum selesai tulis, dia udah muncul, jadi tidak perlu dilanjutkan, langsung klik aja perintah yang kita inginkan, yaitu control panel. Sudah ini pastikan ini dalam keadaan kategori dan perintahnya ada di sini di kelompok clock and region. Ini ada change date, time, or number format. Ini kita klik. Kemudian di tab format ini kita klik, dan di komputer yang saya pakai ternyata sudah gaya Indonesia. Kalau belum, bagian ini diklik, lalu pilih Indonesian atau Indonesia. Sudah itu, kliklah apply, kemudian OK. Apply saya nggak aktif karena dia sudah Indonesia, ya. Jadi apply lalu OK. Sudah itu close. Ini dilakukan sebelum kita menjalankan Excel. Nah, kemudian untuk menghemat waktu, ya, untuk menghemat waktu, datanya sudah diketik terlebih dahulu. Jadi kalau nanti membuat, ya harus diketik, ya. Kalau dibuat dari awal harus diketik. Ini saya menghemat durasi videonya. Jadi datanya sudah saya ketik terlebih dahulu. Nah, nanti bentuk jadinya untuk bukti kas masuknya, bentuk jadinya kurang lebih seperti ini. Ada tempat tanda tangan nanti di sini, ya. Nah, untuk membuat seperti ini, ya, data yang harus kita ketik itu seperti ini. Ya, ini yang harus kita ketik. Di kolom A, tempat nuliskan nomor, bukti pemasukan kas kecil, diterima dari, uang sejumlah, dan seterusnya. Ini di kolom A ini semuanya. Kolom B-nya ini untuk titik 2. Jadi dipisah, ya. Kolom C, ini bendahara dan seterusnya, ya. Ini nanti untuk jarak tanda tangan antara Dedi Kusuma dengan Ayumi, antara Ayumi dengan Yohana, ini jaraknya ini, ya. Nah, sekarang kita rapikan. Di kolom A kita kecilkan sampai di samping untuk keperluan. Ini titik 2 kita kecilkan, ya, pas tuh, ya. Nah, kemudian ini tempat tanda tangannya dipasin nih. Ini yang C-nya yang digeser nih, pas di samping MT. Nah, kemudian ini tempat tanda tangan untuk Dedi Kusuma Wardana. Lebarnya sekian, terdiri dari 3 kolom. Kalau yang Ayumi ini cuma 1 kolom nih. Jadi lebarnya harus disamakan. Lebarnya harus segini nih. Harus sama segini. Ini kita geser nih. Nah, dikira-kira aja. Belum kayaknya. Nah, udah pas. Ini juga dikira-kira aja. Nah, kalau udah pas, langkah selanjutnya kita lihat yang perlu diketengahkan hanya satu ini, bukti pemasukan kas kecil. Ini kita blok segitu, mengetengahkannya dengan home, merge and center. Ya, sudah itu kita kasih garis. Ya, ini kita blok sampai sini. Ya. Lalu CTRL 1, CTRL angka 1, border. Garisnya adalah, pilih jenis garisnya terserah yang mana, saya pilih yang ini. Warna saya biarkan automatic atau warna hitam. Kemudian klik outline. Sudah itu garis horizontal. Ini yang ini garis horizontal. Sudah itu oke. Nah, itu udah ada garisnya. Kemudian garis untuk tanda tangan. Ini kita blok. Biar cepat garis untuk tanda tangan, boleh dari sini, dari home. Nih. Ya, ini pilih outside or border, outside border. Pilih outside border, atau karena ini udah terpilih langsung klik di sini aja boleh, ya. Nah, ini diklik. Kemudian kasih outside border sekali lagi, tapi ngebloknya adalah keseluruhan. Nah, kemudian
dilihat tempat tanda tangannya, lebar kolomnya sudah sama atau belum. Kalau belum ya bisa ditarik sedikit lagi biar disamakan, biar rapi. Nah, kemudian selanjutnya kita ketengahkan, ya. Di blok CTRL 1, angka 1, alignment horizontal aja, pakai center across selection, lalu oke. Ya. Kemudian yang ini kita blok ke bawah, lakukan perintah yang sama. Ya, sebenarnya kalau mau cepat, karena perintah terakhir yang kita lakukan adalah perintah untuk mengetengahkan ini. Jadi untuk yang selanjutnya sebenarnya kita tinggal tekan tombol F4. Tombol F4 itu adalah mengulang perintah terakhir. Jadi karena perintah terakhir adalah merapikan, maka begitu kita menekan F4 dia merapikan. Nah, selanjutnya memasukkan tanda tangan. Ini tanda tangannya sudah saya buat. Ya, ini mau dimasukkan ke sini. Ya. Caranya sebagai berikut. Ya, ini filenya. Letaknya ini bisa diintip ke sini, dilihat ke sini, tuh. Letak file tanda tangan saya ada di sini nih. Ini saya copy aja letaknya, CTRL-C. Nah, kemudian insert, klik insert, lalu picture. Ya. Tadi letaknya di sini. Ya. Ini enter aja, ditulis letaknya di sini, nggak apa-apa, enter aja. Tuh. Kemudian ini yang ini dulu misalnya insert. Nah, ini digeser ke sini. Terlalu besar, kecilin dikit. Ya. Nah, kelihatannya dia menindih tulisan. Ya. Supaya tulisannya nggak ketindih, ya. Ini di bagian format kita akan pilih agar dia terletak di belakang tulisan, ya. Cari di perintah format. Lihat ya, ini di bagian format nih, ya, perintahnya. Nah, di sini ada perintah remove background. Jadi warna putih ini, backgroundnya ini kita hapus dengan perintah remove. Dia kelihatannya jadi kayak ungu, ya, ungu apa biru, ungu, ya. Nggak apa-apa, kita klik aja di luar sini. Tuh, dia jadi transparan. Ini tinggal kita geser. Ya, kalau kegedean dikecilin. Ya. Nah, yang berikutnya sama, insert, picture. Nah, yang ini, insert. Ya. Dirubah transparan dulu, backgroundnya dihilangin dulu, boleh ini. Format, remove background. Klik di luar sini, baru klik lagi. Ya, ini kecilin. Ya, disesuaikanlah besarnya. Ya, kemudian yang terakhir, insert, picture, lalu insert lagi. Ini digeser, ukurannya diubah. Sudah itu remove background. Nah, udah jadi. Kalau seandainya memerlukan bukti pemasukan kas kecil lebih dari 1, yang berikutnya tinggal mengcopy dari ini. Tinggal di blok, CTRL-C, ya, dikasih jarak misalnya, CTRL-V. Tuh, jadi ada 2. Ya, tinggal diedit tulisannya. Dan seterusnya, ya. Nah, kalau mencetak, kalau udah jadi untuk mencetaknya, ya, tinggal di blok, ya, page layout, print area, set print area. Ini untuk menentukan bahwa yang mau kita cetak ini adalah daerah yang di blok.
Lalu size menggunakan A4. Orientationnya boleh portrait, boleh landscape ya. Misalnya kita pilih portrait aja. Margin kita pakai yang kecil, narrow. Margin lagi, custom margin kita ketengahkan horizontally ya. Kalau mau ditengahkan secara vertikal juga boleh, aktifkan vertikalnya. Saya memilih yang horizontally aja. Lalu oke. Kemudian kita memastikan bahwa dia harus pas di lebar kertas dengan cara di pengecilan secara otomatis ini kita rubah menjadi 1. Ini artinya selebar apapun tabelnya kita minta agar diubah menjadi pas 1 halaman. Tingginya kalau mau juga boleh. Nah, ini udah jadi ya. Ini kalau saya tekan CTRL P preview untuk melihat ya. Ini jaraknya nih ya. Ini baris 5, ini baris 15, ini jaraknya. CTRL P paman preview. Nah, ini seperti ini. Ini bukti kas yang pertama, ini bukti kas yang kedua. Ya. Kalau jaraknya terlalu tinggi, barisnya terlalu rendah, ya boleh di blok ya, di blok. Bloknya di sini nih. Jangan di daerah putih ini, tapi ngebloknya di sini. Di blok. Ya. Tanda tangan nggak usah. Ini tarik, salah satu tarik. Nanti yang lain ngikutin. Nah, itu lebih tinggi. Kemudian diketengahkan. Tuh. Sorry, yang atas nih. Ya, diketengahkan biar bagus. Ya, lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya ya. Sorry, diblok dari sini. Pinggir ya. Lalu ini ditarik. Nah, lalu ketengahkan. Ya. Nah, ini jaraknya lebih bagus, lebih renggang. Kemudian setelah ini jadi, sampai ke perintah cetaknya udah diberikan, kita mau bikin bukti kas keluar. Sekarang kita perhatikan bentuk bukti kas masuk dan bukti kas keluar itu boleh dibilang sama ya. Ini nomor, ini juga nomor. Kemudian ini bukti pengeluaran kas, ini bukti pemasukan. Oh sorry, ini belum diketengahkan nih. Ini ketengahkan. Tadi nggak sengaja mungkin keklik jadi rata kiri. Ini diketengahkan. Sama ya bentuknya ya. Nih. Sama persis. Kalau kurang tinggi ditinggikan bisa ya. Karena bentuknya sama ya. Hanya mungkin tulisan di sini aja yang beda ya. Ini diterima dari, ini diserahkan kepada ya. Kita copy. Ingat ya, ini diberikan sampai perintah cetak dulu. Setelah perintah cetak diberikan, baru di copy. Cara ngopinya begini. Kita tunjuk yang sudah jadi. Klik kanan. Kemudian move or copy. Ya, tadi yang sudah jadi itu kan BKM 3. BKM 3. Lalu create a copy. Sudah itu oke. Nah, ini kopiannya. Kita rename. Tunjuk, klik kanan, rename ya. Bukti kas keluar 3 misalnya. Oh 3 sudah udah. 31. Enter. Baru ini kita edit ya. Ini diedit jadi bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian ini diedit jadi diserahkan kepada. Kurang lebar, dilebarin.
ini otomatis dikecilkan yang ini. Nah, lalu perbedaan yang lain, disetujui dibayar oleh, ya sama ya, hanya tulisan itu aja ya. Setelah diedit semuanya udah sesuai, ya selanjutnya tinggal diperbanyak ke bawah lalu dicetak ya. Jadi ini kita hapus ya, klik kanan, delete ya. Ini hapus. Ini tinggal kita copy yang udah jadi. Ctrl C, jaraknya terserah 1 baris atau 2 baris terserah. Ctrl V, di bawahnya lagi Ctrl V, terus copy sebanyak yang diperlukan. Kemudian selanjutnya nanti kalau untuk mau dicetak, kelihatannya ini kalau saya lihat satu halaman A4 itu muat 3 lembar. Jadi ngeblok 3, 1, 2, 3 ya. Lalu kasih perintah page layout, print area, set print area. Perintah yang lain tidak usah, karena tadi kita mengcopy bukti kas masuk yang sudah diberikan perintah cetak. Jadi kita cukup hanya merubah print areanya saja. Setelah itu Ctrl P atau print ya, P ya, print. Nah, ini langsung kita cetak. Pasang kertas, printernya dihidupkan, merek printer ini kita ubah sesuai dengan yang terpasang, lalu klik print. Setelah klik print, maka dia mencetak. Selesai dia mencetak, sekarang giliran yang nomor 4 yang kita cetak. Kita blok mulai dari yang nomor 4 ke bawah sebanyak 3 ya. Ini karena sisa 1 ya. Sebanyak 3, print area, lalu set print area. Sudah itu Ctrl P, hidupkan printer, pasang kertas, ubah merek printernya, klik print, dan seterusnya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, demikianlah cara membuat bukti kas masuk dan bukti kas keluar.